Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Palembang Pagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dialog interaktif Lintas Palembang Pagi untuk Anda. Pada hari ini pendengar kita akan berbincang-bincang ya. Aduh, saya deg-degan. Saya akan berbincang-bincang ya dan mengajak Anda semua juga nanti untuk berinteraksi kepada kami ya di 0711369977, 082179279090 ya. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI, pendengar ya yang jatuh nanti pada tanggal 5 Oktober ya. Dan pastinya jadinya narasumber kita pagi hari ini saya akan perkenalkan satu persatu, kita akan berbincang-bincang mengenai karena memang di tahun ini ya tema yang diangkat ya itu adalah TNI adalah kita. Nah, jadi saya datangkan nih narasumber kita di pagi hari ini adalah Bapak-bapak TNI, mulai dari Angkatan Darat, lalu juga Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Oke. Sapa dulu ya, kita sapa dulu pendengar. Sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang adalah Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Izak Pangemanan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa sekalian. Iya, terima kasih waktunya sudah hadir bersama RRI Pro 1 Palembang Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, Bapak lo yang bikin saya deg-degan ini. Ada Pak Jenderal di sini. Wah. Pendengar. Oke, selanjutnya ada Dalanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Lanal Kota Palembang, Kolonel Pelaut Widyo Sasongko. Selamat pagi. Selamat pagi seluruhnya. Ya, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang pagi hari ini. Nanti kita akan ajak mendengar juga untuk berbincang-bincang bersama kita di sini di 0711369977 dan 082179279090. Jangan lupa juga saksikan, Anda bisa menyaksikan perbincangan kita ini melalui akun YouTube RRI Palembang ya. Yang mau nanya juga melalui akun YouTube boleh langsung ketik aja komentarnya di YouTube RRI Palembang ya. Oke, mengenai TNI adalah kita, ini menarik nih, TNI adalah kita ya. Sebenarnya memang kayak sudah harus, kayaknya mungkin ini kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, TNI adalah kita ini tidak mesti harus kita ingat pas perayaan hari ulang tahun saja ya, harus selamanya gitu TNI adalah kita ya. Saya ke Pak Brigjen dulu nih, TNI adalah kita diangkat temanya menjadi tema untuk perayaan hari ulang tahun ke-77 nih. Ini maksudnya apa nih Pak? Ya, terima kasih pemirsa sekalian. TNI adalah kita. Sepotong kalimat, tetapi sebenarnya ini sudah merupakan fakta sejarah bahwa kehadiran TNI dalam sejarah bangsa ini tidak terlepas dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. TNI ada untuk masyarakat Indonesia. TNI ada juga karena dukungan dari masyarakat. Sehingga pada tema tahun ini kita mengangkat TNI adalah kita, yang artinya TNI adalah milik masyarakat sekalian. TNI adalah bagian dari masyarakat sekalian. TNI adalah milik bangsa ini yang harus dijaga, dipelihara, dan kita bangun bersama. Memang kami menyadari TNI terus berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan. Disinilah kita berharap TNI adalah kita, masyarakat. Kita berharap menjadi bagian di sini. TNI adalah bagian dari masyarakat juga. Sehingga mari sama-sama kita bangun, sehingga upaya-upaya kami untuk meningkatkan profesionalisme akan dapat kita wujudkan. Oke, jadi maknanya itu pendengarnya. Jadi memang ini tuh lebih kepada ya namanya TNI adalah kita seperti apa yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Berarti memang ya TNI itu kita berbaur ke masyarakat gitu ya Pak ya. Ya. Kita punyanya masyarakat gitu ya Ya. Pak ya. Oke, jadi saya tidak usah takut ya. Oke, baiklah. Silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090 ya.
karena saya bilang kenapa saya tidak usah takut, karena memang tadi maksudnya kalau kita nggak buat salah ngapain takut gitu ya Pak ya. Maksudnya kita Ya. tuh jangan pas pertama kali ngelihat wah ada Pak TNI ini takut, jangan gitu ya Pak ya, karena memang TNI adalah kita gitu ya. Ya. Nah, kembali ke fungsi TNI sendiri kan itu udah jelas di dalam undang-undang gitu ya Pak ya, ada matra-matranya gitu kayak matra darat, laut dan juga udara gitu ya. Ya. Nah, mungkin yang ingin kita ketahui lebih dalam lagi karena memang ini kan kita ngobrol sini biar kita lebih dekat ke masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, untuk matra AD sendiri di sini itu ngapain gitu Pak? Kalau bahasa sehari-harinya ya. Karena kan kita sebagai masyarakat juga bingung, apalagi TNI itu kan banyak banget ya Pak. Ada yang di udara, di laut, di darat gitu. Yang AD ini tugasnya lebih kemana sih gitu? Iya, kalau angkatan darat jelas fungsinya adalah menjaga ya kedaulatan, keutuhan negara, melindungi masyarakat bangsa Indonesia di darat. Kalau Iya. udara di udara, laut di laut. Tetapi markas kita kan ada di tengah masyarakat. Dimanapun itu kita ada di tengah masyarakat. Iya. Sehingga kita terus berupaya di mana kita berada, masyarakat merasakan keberadaan TNI itu. Oke. Memberi manfaat kepada masyarakat, menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat di sekitar kami. Demikian. Oke. Nah, saya ke Dan Lanut nih. Kalau tadi sudah saya dengarkan ya, kita sudah dengarkan sama-sama pendengar ya, kalau dari Angkatan Darat seperti itu, kalau dari matra udara sendiri gimana nih Pak Sigit? Baik, ya terima kasih Mbak Tata dan para pendengar yang budiman. Kami dari Matra Udara di sini memiliki tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, yaitu untuk melaksanakan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan dalam sisi Matra Udara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasdam bahwa TNI itu adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, sehingga kami selalu bersinergi satu sama lain, khususnya kami dari Matra Udara selalu bersinergi dan siap untuk membantu Matra Darat dan Matra Laut dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sini kami menyampaikan bahwa fungsi Lanut, khususnya Pangkalan TNI Angkatan Udara di Provinsi Sumatera Selatan, di sini kami selain berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan di udara, khususnya di daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya, juga berkoordinasi ketat dengan matra lain dan pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi kami selalu ingin supaya Provinsi Sumatera Selatan itu dapat tumbuh dalam perekonomiannya dengan baik, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun Provinsi Sumatera Selatan dengan baik, dan tentunya tidak terlepas dari peran seluruh masyarakat, di mana TNI Angkatan Udara pada intinya siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kemasyarakatan, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasdam bahwa markas kami juga berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, khususnya Kota Palembang, sehingga kami ingin keberadaan kami juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dari kami, terima kasih Mbak. Oke, itu kalau dari Pangkalan TNI Angkatan Udara gitu ya Pak Iya. ya. Kalau dari Angkatan Laut nih Pak Widyo. Terima kasih Mbak Tata. Pemirsa sekalian, kami akan menjelaskan, menyampaikan, melengkapi aja, karena memang sudah disampaikan oleh Bapak Kasdam dan Bapak Komandan Lanut sesuai Undang-Undang 34. Itu di TNI AL ada di pasal 9 menyatakan tugasnya sama menjaga kedaulatan keutuhan negara di matra laut. Selain itu TNI Angkatan Laut juga punya kewenangan juga untuk penegakan hukum di laut. Selain itu juga kegiatan kemasyarakatan juga turut berpartisipasi, khusus untuk Kota Palembang, karena Lanal Palembang berada di wilayah dua provinsi kerjanya, Provinsi Jambi dan Provinsi Palembang, Sumatera Selatan. Kami juga ada kegiatan kemasyarakatan, dan saat ini kami sudah membangun 2 kampung bahari yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membangun beberapa sektor, mulai dari pendidikan dan sampai pariwisata dan kesehatan. Selain itu juga kami sudah sesuai dengan aturan baru, kami sudah
mendirikan juga Binpotmar, pembinaan potensi maritim juga untuk di beberapa wilayah. Ada sekitar 20 wilayah yang Provinsi Jambi dan Palembang. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik. Nah, kembali ke puncaknya HUT ke-77 TNI ini. Jadi kalau berbicara seputar kegiatan yang nantinya akan memeriahkan atau mewarnai ya hari ulang tahun ke-77 TNI ini di wilayah Kodam 2 Sriwijaya sendiri, khususnya di Sumatera Selatan ini ya Pak, itu apa saja yang nanti akan kita hadirkan atau akan kita laksanakan gitu. Dan sebenarnya mulai dari tanggal 3 ini udah mulai ada rangkaian-rangkaian yang sudah berjalan belum sih Pak? Kita ke Pak Kasat dulu nih. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ada serangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Iya. Yaitu kita melaksanakan bakti TNI, karya bakti, yaitu kita membersihkan tempat-tempat ibadah dari semua agama, gereja, masjid, kelenteng, semua kita bersihkan. Termasuk juga kita membersihkan lingkungan, khususnya aliran sungai yang saat ini memang sangat kotor ya. Iya. Kemudian kita juga ada donor darah, melibatkan semua komponen TNI, Polri, masyarakat, ya mitra-mitra semua, pengusaha juga ikut. Kemudian kita juga akan melaksanakan olahraga bersama nanti, semua bersama-sama dengan semua komponen. Kemudian juga kita nanti akan melaksanakan ziarah nanti tanggal 4. Ada anjang sana juga kepada para pejuang, para mantan-mantan Panglima Kodam di sini. Kita akan datang. Selanjutnya puncaknya tanggal 5, kita akan melaksanakan upacara di BKB. Demikian. Oke, berarti rangkaian kegiatan tuh beberapa sudah dilaksanakan sebelum tanggal 5 gitu ya Pak ya. Nanti juga masih ada lagi kegiatan-kegiatannya ya gitu. Nah, kalau yang terlibat langsung dengan masyarakat itu Pak ya, selain tadi bakti sosial ya. Bakti sosial pasti ke masyarakat ya Pak ya. Nah, ada lagi nggak ini Pak? Ya, sebenarnya semua kegiatan itu melibatkan masyarakat. Termasuk nanti upacara juga akan melibatkan semua komponen. TNI, Polri, unsur-unsur dari FKPPI, Pemuda Pancamarga, Pemda, demikian juga adik-adik sekolah dari Pramuka. Oh, oke. Jadi bertempat di BKB. Benteng Kota Besar ya Pak ya, tanggal 5 Oktober Tanggal 5 puncaknya Oktober, gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, saya ingatkan kembali pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Setiap tahun pastinya mungkin akan ada yang ditambah atau dikurangi, ataupun ada yang berbeda, ataupun ada yang lebih spesial lagi gitu Pak ya. Di tahun 2022 ini ya, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-77 TNI, apa yang berbeda nih Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau 2 tahun yang lalu boleh kita dibilang tuh COVID kan masih agak gimana gitu ya Pak ya. Sekarang nih kan walaupun masih ada, tapi tetap maksudnya ya tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang tahun-tahun lalu gitu ya Pak ya. Selain perbedaannya itu, apa nih Pak? Ya, yang jelas setiap tahun kami menunjukkan bahwa TNI semakin baik, semakin profesional untuk melaksanakan tugasnya. Setiap tahun pasti kita akan menunjukkan semakin baik. Oke, baiklah kalau begitu. Yeah. Jadi pokoknya berarti nggak ada yang terlalu berbeda, cuma berbedanya semangatnya semakin gitu ya Pak ya. Terus kebaikannya juga semakin gitu ya Pak ya. Oke, silakan pendengar bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya bersama pendengar, bersama Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, atau juga bisa WhatsApp langsung di 082179279090. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Pak, kita akan break dulu ya, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat.
5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban. Jauh sebelumnya, penggunaan radio hanya untuk keperluan telegram adalah ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1896 mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel itu. Dari awalnya digunakan sebagai keperluan maritim dan penggunaan militer. Alat ini berevolusi menjadi benda yang sangat digemari masyarakat dunia. Sehari menjelang hari Natal, 24 Desember di tahun 1906, seorang warga Kanada bernama Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ketika itu, Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola, dan pidato dari otoritas pemerintah setempat. Dan selanjutnya, kotak suara ini mendapat julukan Theater of Mind, teater pikiran, teater imajinasi. Tidak terkecuali di Indonesia, sebelum kemerdekaan, radio pun berkembang di negara kita. Hanya saja saat itu dipergunakan untuk kepentingan penjajah. Hingga pada waktunya, 11 September 1945, berdirilah untuk pertama kali radio milik Indonesia. Dan sebagai pemimpin pertamanya, ditunjuklah seorang pahlawan nasional, Dr. Andes Abdurrahman Saleh, Radio Republik Indonesia. Dimulai era tahun 60-an, perkembangan dunia radio semakin menjamur. Bukan hanya RRI, tapi mulai pula bermunculan radio-radio swasta yang makin membawa warna pada saat itu, di mana media visual hanya menyajikan gambaran hitam dan putih. Radio memiliki perjalanan dan cerita yang cukup panjang hingga seperti sekarang, dan sempat berada pada masa di puncak kejayaannya. Walaupun perkembangan teknologi yang pesat secara digital dan jaringan sekarang ini, namun ada juga segelintir orang yang masih menggunakan radio untuk mendapatkan informasi. Radio memang masih menjadi media untuk memberikan layanan berita, musik, dan bahkan program khusus. Bukan hanya sebagai hari lahir Radio Republik Indonesia, 11 September juga menjadi momen penting bagi insan radio tanah air, menjadi Hari Radio Nasional Indonesia. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Masih bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Palembang Pagi, pendengar ya. Pagi hari ini kita berbincang-bincang mengenai TNI adalah kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 TNI ya. Masih bersama ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang pagi hari ini. Masih bersama Brigjen TNI Izak Pengemanan ya, Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, dan Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS dan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, serta Kolonel Pelaut Widyo Sasongko dan Lanal Palembang. Nah, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711399977, 082179279090 ya. Nah, kita berbincang kembali kalau tadi sudah disampaikan mengenai apa saja rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI ya Pak ya. Nah, kita pengen tahu nih, kan kita juga tahu bahwa Indonesia saat ini setelah COVID 2020 gitu, COVID-19 gitu kan ya. Nah, lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan angka stunting gitu ya, program pemerintah ya Indonesia sendiri. Nah, kalau dari TNI AD, TNI AU dan juga AL gitu ya Pak ya, kolaborasi bersama-sama, bersinergi bersama pemerintah itu seperti apa bentuknya Pak? Ya, dalam rangka program untuk menurunkan stunting, stunting ini ya kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengadaan pangannya. Jadi di sini untuk Kodam sendiri, kami sedang menggalakkan penanaman ada 2.000 hektar lahan yang selama ini
terlantar sedang kita tanami. TNI hadir di situ bersama-sama kita semua mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan ini. Karena dari lahan ini masyarakat bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pakannya. Di Apa sini. yang ditanam, Pak? Ya, kita tanam komoditi-komoditi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Komoditas pangan gitu ya. Jagung, komoditas yang 1 bulan seperti sayur, yang 2 bulan mungkin cabai dan sebagainya. Sehingga kita berharap dari penanaman lahan-lahan yang selama ini terlantar, dari sini masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli bahan makanan atau makanan yang sehat, yang bergizi, sehingga stunting bisa kita atasi. Oke. Kalau dari Lanau sendiri, Pak Widyo? Ya, terima kasih Mbak Tata. Untuk Lanal, pada ini kita mempunyai 2 kampung bahari Nusantara. Ya. Di situ kita punya ada 5 klaster, salah satunya perekonomian dan pertanian juga termasuk bagian dari perekonomian. Selain itu juga kita ada klaster pendidikan di Kampung Bahari yang menangani pendidikan anak-anak dengan mempelajari belajar cepat. Kami sudah membangun, sudah dapat 2 kontainer rumah belajar di 2 Kampung Bahari tersebut. Dan selain ini anak yang hadir juga setelah pembelajaran kita akan ngasih suatu makanan gizi, susu dan snack. Kita berharap itu cukup membantu untuk peningkatan gizi atau stunting tersebut. Selain itu juga kita dari kebijakan dari Mabes Angkatan Laut untuk mencoba menanam sorghum. Oke. Ya, pada kali ini kita sudah bekerja sama dengan Pusri, Litbangnya Pusri, untuk mencoba penanaman sorghum untuk 2 hektar. Oh, oke. Kalau dari Lanau seperti itu. Nah, kalau dari Lanut, Pak Sigit? Baik, terima kasih Mbak Tata. Untuk Lanut Sri Mulyani Herlambang Palembang ini kami memiliki tanggung jawab terhadap 3 provinsi. Jadi yang pertama di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Dari 3 wilayah tersebut yang cukup luas, kami memiliki beberapa program yang memang kita siapkan untuk bersinergi selalu dengan 2 matra di TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Laut, maupun dengan kewilayahan. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, di dalam markas Lanut kami itu ada 1 SMA negeri, kemudian 1 SMP negeri, dan 2 SD dengan 1 TK. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Keberadaan sekolah-sekolah ini tentunya merupakan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang, untuk di mana nantinya TNI Angkatan Udara itu dapat masuk dalam program-program pendidikan dan bela negara di sini. Kami berupaya untuk memantapkan kemampuan bela negara bagi adik-adik yang saat ini sedang belajar di SMA, kemudian SMP dan SD maupun TK, dengan menyisipkan beberapa personil untuk dapat bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang khususnya terkait kegiatan lapangan, Mbak. Ya. Jadi kami selalu mengikut sertakan mereka. Sebagai contohnya, kami memiliki gugus tugas untuk Saka Dirgantara Pramuka, di mana Pramuka ini bersinergi dengan sekolah-sekolah tersebut untuk dapat melaksanakan latihan bersama Pramuka yang disisipkan dengan latihan bela negara. Karena apa? Kita butuh generasi muda ke depan menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negara dan memiliki inovasi dan kemampuan untuk membangun wilayahnya. Itu yang kami laksanakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemberdayaan wilayah untuk ketahanan pangan. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kasdam dan Bapak Dan Lanal bahwa kami pun memiliki daerah-daerah binaan, yaitu kampung-kampung di sebelah Lanut ya. Iya. Di sini kami berupaya selalu bersinergi dalam hal menjaga kebersihan lingkungan maupun mempertahankan akibat dari dampak lingkungan. Karena Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini dialiri sungai yang cukup luas dan anak-anak sungai yang juga banyak. Di mana anak-anak sungai ini salah satunya mengaliri wilayah Lanut dan kampung-kampung sekitar.
kami sudah bekerja sama dengan para pelaksana kewilayahan di sini, Bapak Camat, Bapak Lurah, untuk melaksanakan pembersihan secara rutin. Sudah kami laksanakan di bulan September kemarin, yaitu pembersihan anak sungai yang ada di wilayah sekitar kami untuk menghindari banjir, Mbak. Dan itu kami laksanakan selalu bersama-sama dengan beberapa komponen dari masyarakat, dan ditambah dari izin Bapak Kasdam, Babinsa kemarin ikut bersama kami juga, bersama Babinpot Dirga kami, untuk bersama-sama dengan masyarakat membersihkan lingkungan. Sehingga harapannya sampah-sampah yang memenuhi anak sungai ini bisa kita minimalisir, Mbak. Dan program ini kami laksanakan selalu berkoordinasi dengan satuan kewilayahan maupun jajaran TNI lainnya. Mungkin dari kami demikian, terima kasih. Oke, jadi masing-masing dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara sudah memberikan informasi kepada kita pendengar semua ya. Jadi kita tahu Matra, AD, AU, dan juga AL ya, seperti apa yang dilaksanakan, terus juga sinergitas ya bapak-bapak tersebut ya, untuk masyarakat, untuk bekerja sama dengan pemerintah, untuk membantu pemerintah sendiri ya. Nah, saya undang kembali untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Jadi saya akan bacakan WhatsApp dulu. Ada yang masuk di 082179279090, dari 08217958 sekian-sekian. Saya Riko di Banyu Asin. Saya mau tanya tentang bagaimana pelanggaran terhadap hukuman militer dan pidana anggota yang selesai atau yang dalam proses. Maksudnya ini kayak kasus narkoba dan lain-lain gitu, Pak. Oke, mungkin Pak Brigjen langsung saja dijawab, Pak. Ya, kami di TNI ada aturannya, ada hukumnya. Jadi semua kita akan proses sesuai dengan prosedur hukum. Oke. Ya. Oke, sudah dijawab ya Pak Riko di Banyu Asin ya. Next kita cek kembali nanti akun YouTube ya, apakah sudah ada yang meninggalkan komentar di sana. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita nih, Pak Izak, Pak Widyo, dan juga Pak Sigit, kita dengarkan dulu ya harapan masyarakat ya untuk TNI ya, karena dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-77 kita juga meminta komentar masyarakat ataupun harapan masyarakat yang kita rangkum. Tadi juga sudah saya putarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kembali. Saya Ahmad di Palembang. Di hari ulang tahun TNI ke-77 ini, semoga TNI makin dicintai dan mencintai rakyat. Kepada seluruh personel TNI, semoga selalu melindungi dan menjamin keamanan Indonesia. Halo, nama saya Nina. Menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-77, kita berharap penuh di sini agar TNI dapat bersinergitas dengan masyarakat atau masyarakat bersinergitas dengan TNI, sehingga kita semua dapat menjadi sebuah kesatuan yang baik dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam sisi kedamaian tentunya, sehingga kita masyarakat dapat merasa terlindungi dengan adanya TNI. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77. Tetaplah selalu menjadi harapan bagi masyarakat. Pasti TNI bisa. Perkenalkan, nama saya Felix John Samuel, selaku warga dari kota Palembang. Saya di sini ingin mengucapkan selamat ulang tahun teruntuk Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 tahun. Saya berharap agar Tentara Nasional Indonesia dapat selalu berkembang dalam bidang kemiliteran dan selalu dapat dikuatkan dalam bidang militer juga, dan dapat mempertahankan keutuhan NKRI, karena TNI adalah kita.
Ya, baru saja kita simak ya, kita dengarkan apa harapan masyarakat ya yang ada di Sumatera Selatan khususnya ya terhadap TNI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini di 0711369977. Ada Ibu Umi tadi pelaju. Selamat pagi. Ya, halo pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Ya, Iya, silakan halo. Mbak Mita, apa yang ingin ditanyakan pada pagi hari ini bersama ketiga narasumber saya? Iya, saya ingin bertanya Mbak, kalau sebenarnya saya sebagai masyarakat awam kan tidak tahu ya, Iya. sebenarnya tugas TNI ini apa ya, terus mencakup bidang apa saja, karena mungkin kami sebagai masyarakat juga ingin memberikan suatu masukan atau juga kami ingin mengadukan suatu keluhan ya. Jadi bidang apa saja yang bisa kita adukan kepada TNI ini sendiri Mbak untuk meminta bantuan mungkin. Oh, oke, baiklah. Terima kasih Mbak Mita yang ada di Pelaju sudah bergabung bersama kami. Nah, ini nih yang menarik tuh gini ya Pak ya, kita juga memang masyarakat tuh kadang-kadang kan bingung juga mau ngelapor tuh, kalau mau ngelapor ke TNI itu masalah apa gitu kan Pak ya. Apa saja yang sebenarnya bisa yang diselesaikan oleh TNI gitu kan ya Pak ya. Nah, ini gimana nih Pak Izak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk tugas-tugas TNI itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Ya. Tugas kami di sini adalah menjaga kedaulatan, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan dan melindungi segenap bangsa. Iya. Kalau darat itu di darat, udara di udara, laut di udara. Itu adalah tugas kami. Dalam pelaksanaannya, kami melaksanakan operasi militer untuk perang dan militer selain perang. Nah, kalau perang jelas yang kita hadapi adalah musuh yang akan mengancam negara ini. Oke. Dan selain perang adalah tugas-tugas yang bersifat kemanusiaan. Iya. Bantuan kepada Pemda, bantuan kepada Polri, penanganan bencana alam, terorisme, dan sebagainya. Oke. Sehingga masyarakat apabila ada hal-hal yang terkait dengan tugas kami, silahkan kami diberi informasi. Oh, Sehingga gitu, kami ya, Pak. akan berupaya untuk mengambil solusinya apa. Dan kita akan berkoordinasi, bersinergi dengan semua unsur yang terkait. Apakah Polri, apakah Pemda, sehingga apa yang menjadi kesulitan masyarakat itu bisa kita atasi. Demikian. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah simak sinergitas sama pemerintah seperti apa, kita sudah tahu gitu Pak ya. Tadi juga sudah disentil bahwa ada sinergitas ke Polri. Nah, yang seperti apa kalau misalnya ke Polri ini Pak? Ya, ke Polri tentunya Polri terkait dengan penegakan hukum. Oke. Mungkin di desa-desa, di pedalaman, di sana terjadi sesuatu yang dirasa oleh masyarakat mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan mungkin di situ kebetulan tidak ada dari unsur Polri, silahkan kami di sana ada Babinsa, ada Babin Potmar, ya, ada Babin Potdirgla, gitu ya. Silakan lapor ke mereka yang ada di ujung tombak sana. Oh, di sana oke. juga ada Koramil, ada Kodim, silakan. Ya. Oh, jadi masyarakat bisa ke sana langsung Ya, gitu secepatnya ya, Pak? saja laporan. Daripada nanti mungkin mencari-cari bingung, yang ada saja di situ apa, langsung laporkan sehingga kita segera dengan cepat untuk mengkoordinasikannya. Oh Demikian. gitu, jadi sinergitasnya tuh seperti itu kalau ke Polri gitu ya Pak Ya. ya. Oke, tadi sudah disebut ada apa Pak, Babinka, Babin, kalau di kita Babinsa. Babinsa, Ya, kalau di laut, Babin Potmar. ya Babin Potmar, kalau di udara. Babin Potdirga. Oke, nah Ya. kita butuh penjelasan yang lebih detail nih. Kalau di laut tadi ada Babin Potmar gitu ya Pak ya. Apa tuh Pak? Pak Widyo. Tugasnya Babin Potmar hampir sama dengan Babinsa, cuman dia berada di posisi perairan, di dekat perairan. Oke. Oh, jadi kalau misalnya ada tindakan-tindakan kriminal apa segala macam yang terjadi di laut itu langsung saja datangin teman-teman yang ada di Babin ini ya Pak ya? Ya benar Mbak, jadi setelah kita dapat data dan ini kita akan koordinasi, apabila penindakan di laut tentu kita akan menggerakkan unsur-unsur setelah dievaluasi dulu bentuk kejadiannya seperti apa, sehingga unsur yang akan diterjunkan juga yang meluncur ke lokasi juga sesuai dengan kebutuhan.
Oh gitu. Jadi jangan anggap kalau misalnya kita mau melaut gitu Pak, tenang aja nggak ada yang memantau gitu ya Pak ya. Ternyata ada juga pos-pos di situ ya Pak ya yang diprakarsai oleh teman-teman angkatan laut gitu ya Pak ya. Iya benar Mbak. Jadi seluruh KRI pun berada di sektor masing-masing pada saat ini juga, sehingga nanti pertolongan yang diberikan tentu bisa kita koordinasikan untuk KRI setelah mendapat koordinat informasi kejadian atau kecelakaan atau perompakan di mana. Oke. Nah, kalau di udara nih Pak Sigit. Iya. Kalau di udara gimana juga nih ceritanya Pak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Tata. Nih pertanyaan yang bagus sekali ya dari pendengar kita. Jadi Babinpot Dirga itu Bintara Pembina Potensi Dirgantara. Jadi seperti Babinsa maupun Babinpotmar, kami memiliki fungsi tugas sesuai dengan kematraan. Di situ membantu masyarakat dalam hal menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan wilayah kedaulatan kita di udara. Dan ini adalah sangat penting karena saat ini negara kita kan luas sekali Mbak ya. Provinsi Sumatera Selatan juga sangat luas dan ditambah dengan potensi alam yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah kewajiban dari TNI Angkatan Udara bersama matra lainnya untuk dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan TNI dalam hal ini negara kita di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tugas Babinpot Dirga adalah mengumpulkan semua data yang diperoleh dari masyarakat terkait dengan ancaman, potensi ancaman maupun hal-hal yang dapat mengganggu kedaulatan kita dari sisi udara, Mbak. Di situ sebagai contohnya, di sini kita kan saat ini marak ya, ada drone ya. Drone ini kan sudah diatur dalam undang-undang negara kita di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 masalah penerbangan ya. Di sini drone ini bisa menjadi suatu potensi ancaman yang besar terhadap transportasi udara kalau tidak diatur dengan regulasi khusus. Ini sudah diatur, namun pengoperasiannya harus berizin dan itu harus disampaikan kepada otoritas yang terkait. Sebagai contohnya, kita di sini ada bandara, ada TNI Angkatan Udara, dan semua sudah diatur di dalam undang-undang tersebut bahwa pengoperasian drone di wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu itu harus berizin. Jadi tidak bisa asal menerbangkan drone, namun nantinya misalnya mohon maaf itu akan mencelakakan penerbangan yang lainnya. Seperti kita ketahui di wilayah Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II itu adalah wilayah yang memang restrik atau terbatas untuk pengoperasian alat-alat ini. Nah, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat tolong dilaporkan sekiranya melihat ada pengoperasian drone yang kira-kira dapat membahayakan penerbangan dan tidak berizin karena semuanya sudah diatur. Kemudian yang kedua Mbak, tahun 2015 kita pernah mengalami situasi darurat asap. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Bapak Pangdam, kemudian dan jajaran dan kami juga dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut di sini memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kondisi itu terulang di kemudian hari maupun di saat ini. Saat ini Komandan Lanut Sri Mulyani Herlambang bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Udara, pengamatan titik panas ataupun titik api, kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami mohon bantuan kepada komponen masyarakat, tolong kami disampaikan sekiranya ditemukan misalnya di sana tidak ada polisi, tidak ada warga masyarakat lain yang memperhatikan, silakan bapak-bapak ibu-ibu dilaporkan kepada TNI Angkatan Udara ataupun Babinpot Dirga kami di mana titik tersebut yang nantinya akan kita laksanakan pengecekan lewat udara. Jadi kita memiliki 2 helikopter khusus untuk melaksanakan patroli udara untuk pengecekan hotspot tersebut. Apabila ternyata titik kebakaran itu meluas, kita akan mengirimkan kemampuan untuk waterbombing, helikopter yang lebih besar. Dan hal ini tentunya membutuhkan partisipasi warga masyarakat karena jumlah TNI dan Polri kan terbatas Mbak untuk pengamatan. Sehingga masyarakatlah sebagai mata dan telinga bagi kami untuk nantinya dapat memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami berharap sekali partisipasi dari warga untuk hal tersebut. Demikian Mbak, terima kasih. Baik. Nah, sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kita di sini, ada Mbak Nia ya di Sudirman. Selamat pagi Mbak Nia. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Apa yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan Mbak? Iya, mau tanya nih untuk komandannya.
di salah satu rangkaian acara pada tanggal 5 nanti, apakah akan ada atraksi-atraksi dari pesawat tempur seperti peringatan HUT TNI Iya. Angkatan Udara sebelumnya, Mbak? Oke. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Biasanya tuh kayak gitu ya, Pak ya, Iya. kalau peringatan hari ulang tahun. Nah, kalau tahun ini ada nggak nih, Pak Ishak? Ada di Jakarta. Waduh, aku udah semangat loh, Pak. Iya. Oh, di Jakarta. Ada. Oke. Dipusatkan di sana semua. Oh, dipusatkan di Iya. sana semua. Oh, jadi untuk di sini tidak ada ya, Pak ya? Iya. Ya udahlah kita nonton via TV aja ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Next masih kita tunggu di 0711369977 082179279090 ya. Seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa memang apa yang dilaksanakan, kalau saya tarik kesimpulan, apa yang dilaksanakan oleh TNI AD, AL dan juga AU ini kan memang fungsinya lebih ke ketahanan gitu ya, Pak ya. Maksudnya ke pertahanan negara, pertahanan suatu kota dan juga provinsi gitulah ya, Pak ya. Nah, kita berbicara soal Sumatera Selatan, yang Sumatera Selatan ini kan sampai saat ini juga masih harus mempertahankan wilayah zero konflik gitu ya, Pak ya. Nah, bagaimana nih dari TNI, AU, AL dan juga AD sendiri untuk pertahanan yang seperti ini ya, kita tidak ngomongin negara dulu karena mungkin negara agak gimana gitu, Pak ya. Pagi-pagi jangan yang agak bikin yang ringan-ringan aja lah gitu ya, Pak ya. Pokoknya berbicara soal pertahanan, nah mempertahankan Sumsel semakin menjadi wilayah yang zero konflik ini gimana nih, Pak? Ya, terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Sumsel. Sampai hari ini Sumsel itu bisa dibilang zero konflik, tidak ada konflik. Kalaupun ada permasalahan itu hanya permasalahan kecil-kecil saja yang bisa kita atasi dengan penegakan hukum. Nah, dalam upaya kita menjaga ketahanan ini, tentunya kita terus membangun, ya, masyarakat memahami wawasan kebangsaan bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekayaan luar biasa. Yang semua ini tentunya ingin dimiliki juga oleh orang lain. Sehingga kita harus bersama-sama menjaga semua ini. Salah satu yang kita terus bangun di sini adalah masyarakat mengambil bagian dalam pertahanan negara. Nah, masyarakat kita dorong di sini mengambil bagian dengan meningkatkan kemampuannya untuk menjaga ya negara ini. Salah satunya adalah masyarakat memiliki ketahanan di bidang pangan, ya, ketahanan di bidang ideologi, politik, tidak mudah terprovokasi. Apabila ada mendengar informasi-informasi yang mungkin dari sumber yang tidak jelas, tolong dikonfirmasi kepada kami, sehingga kami akan berupaya untuk memberikan konfirmasi terhadap setiap informasi yang diterima. Demikian juga kita harus bijak di dalam medsos, karena medsos ini sangat berbahaya. Nah, perlu ada konfirmasi di sini. Banyak permasalahan-permasalahan akhirnya menjadi besar karena medsos. Jadi tolong masyarakat apabila mendengar apapun, tolong dikonfirmasi kepada kami. Nah, ini penting nih, berhubung sudah disinggung sosmed ya, Pak ya. Saya tadi sempat update status sebelum kita show ini kan, Pak ya. Ada titipan pertanyaan. Jadi nih, mungkin yang bertanya juga lagi nyimak ya, Pak ya. Kayak ini kan mungkin salah satu dampak dari media sosial dan juga digital yang ada gitu ya, Pak. Tolong dong titip pertanyaan, Pak Kasat sama Panglima TNI ada apa gitu. Itu kan juga dampak dari informasi yang didapatkan gitu kan, Pak ya. Ya nggak sih, Pak? Sama kan halnya berdampaknya seperti itu gitu kan ya. Oke, mau dijawab nggak, Pak? Ya, saya pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Oke, saya yakin nih teman saya lagi dengar nih, Pak. Tidak ada masalah, memang banyak yang ribut-ribut masalah itu. Sebenarnya tidak ada masalah. Kasat, Panglima TNI melaksanakan tugasnya masing-masing. Orang kemarin aja dampingi Menhan ya, Pak ya, sama-sama kita lihat ya nggak sih? Tidak ada masalah. Nah, inilah yang saya maksud di sini. Dalam kita menyikapi setiap informasi, marilah secara bijak kita sikapi itu. Apabila mungkin kurang paham, tanyakan kepada kami, nanti kami konfirmasi. Nah, alhamdulillah udah dikonfirmasi langsung nih sama diwakilkan ya sama Pak Ishak.
Baik, ya silakan pendengar. Sudah ada pendengar kembali, ada Pak Raihan yang sudah bergabung, terputus. Silakan dicoba kembali di 0711369977, 082179279090. Nah, tadi berbicara soal pertahanan, kalau keamanan di laut dan juga di udara, tadi juga di awal sudah sempat disampaikan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sih tidak berharap gitu ya Pak ya. Biasanya yang terjadi itu kayak kemarin kan ada klaim-klaim daerah gitu kan ya, yang kita tahu ya, kayak Pulau Natuna kemarin segala macam ya. Nah, kita tidak berharap terjadi di Sumatera Selatan gitu. Tapi jika itu terjadi, sebenarnya yang saya ingin tanyakan, apa yang akan dilakukan Bapak-Bapak TNI ini? Mulai dari AD, AL, dan juga AU. Ya, dalam hal ini kalau ada terjadi seperti yang terjadi di Natuna, tentunya kita sudah punya fungsi masing-masing. Ya. Jadi garis pantai kita tentu akan dijaga oleh Angkatan Laut. Oke. Kedaulatan udara akan dijaga oleh Angkatan Udara. Oke. Nah, kita yang di darat tentunya masyarakat ya kita tentu akan jaga, kita lindungi agar mereka tidak dijadikan objek dalam konflik tersebut. Begitu juga dengan konflik-konflik perbatasan gitu ya Pak Iya. ya. Nah oke, kalau ke AL gimana nih Pak Widyo? Menjaganya tuh gimana? Menjaganya? Oh, terima kasih. Ya. Untuk TNI AL tentu sesuai dengan koridor aturan yang menjaga kedaulatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara. Kita akan melaksanakan patroli di wilayah itu dan itu semua diatur untuk operasinya pun karena sesuai aturan undang-undang operasi di bawah Mabes TNI, Panglima TNI, tentu operasi kita di bawah Panglima TNI. Oke. Kalau Angkatan Udara Pak Sigit? Sama Mbak, jadi untuk pelaksanaan tugas kami itu selalu merujuk kepada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga kami selalu bersinergi dengan matra lain dalam melaksanakan tugas-tugas. Di sini untuk monitoring wilayah udara nasional itu dilaksanakan oleh Komando Sektor Pertahanan Udara. Mereka memiliki radar yang terintegrasi, yang tergabung antara radar militer dengan radar sipil. Dan ini mengawasi wilayah udara nasional 24 jam. Sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran-pelanggaran wilayah udara dari pihak luar, tentunya ini akan segera disampaikan kepada Panglima TNI yang nantinya memiliki wewenang untuk memerintahkan TNI Angkatan Udara melaksanakan shadowing ataupun deteksi awal maupun penindakan. Nah, itu sebagai langkah terakhir. Sehingga kami selalu bersinergi dengan seluruh wilayah maupun dengan matra lain. Sebagai contoh, apabila pelanggaran udaranya berada di wilayah perairan, di situ kami juga bisa berkoordinasi dengan satuan KRI yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan hanut dalam hal ini. Sehingga tetap untuk melaksanakan tugas-tugas kami juga berkoordinasi, dan misalnya pelanggaran udara ini memasuki wilayah darat, kami juga bisa berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat untuk mempergunakan satuan-satuan yang memiliki kemampuan hanut juga untuk nantinya melaksanakan tugas bersama-sama mempertahankan wilayah udara nasional. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Di kala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera di kala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.
Pak Kades. Bagaimana? Sudah dekat? Iya Pak Kades. Yang kita tunggu sudah dekat, Bapak Ibu. Saya senang karena dia sudah ikut membantu perbaikan jalan kampung kita. Dia juga sudah ikut memperbaiki rumah-rumah lingkungan kita. Ya, betul. Intinya, dia ikut membantu melawan kemiskinan di negara kita. Betul. Jawaban Anda dalam pendataan keluarga 2021 telah membantu jutaan keluarga hidup lebih baik. Data PK 2021 membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan memastikan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Jawaban Anda kembali dibutuhkan pada pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022. Bantulah pemutakhiran pendataan keluarga. Jawaban Anda sangat berarti bagi keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Berencana itu keren. Selamat datang di RRI Palembang. Kami adalah media dengan jaringan terluas di Sumatera Selatan. Manfaatkan produk siaran kami. Pro 1, kanal Siaran dan program acara yang menarik. RRI Pro 2 FM. Dialog interaktif dalam studio dan luar studio. Berbagai produk on air dan off air. Di masa pandemi, kami menjadi teman setia yang selalu menemani Anda dengan hiburan, informasi, pendidikan, dan berita. Manfaatkan kecanggihan kami dengan sentuhan satu jari Anda melalui App Store maupun Play Store. Akses RRI Playgo melalui mobile phone Anda. Kami mitra terpercaya Anda untuk mempromosikan produk dan jasa usaha. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi akun eksekutif kami, Nur Aisyah, 0812 7190 3106, Desi 0821 76 15 25 62, Agrani 0813 674 33 700. Atau datang langsung ke kantor RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2 Palembang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ya, pendengar masih bersama RRI Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi, masih bersama ketiga narasumber kami di studio Pro 1 Palembang ya. Ada Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Izak Pengemanan dan juga Danlanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS dan juga Danlanal Palembang Kolonel Pelaut Widyo Sasongko. Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Kita lanjutkan kembali perbincangan dan nampaknya sudah ada juga WhatsApp yang masuk. Oh, saya ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang masuk, Pak? Halo, selamat pagi. Halo? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sama siapa, di mana? Ini saya Azmi dari Sematang Borang. Azmi ya? Ya, Oke, silakan Pak Azmi di Sematang Borang. ini mau nanya, Mbak, Ya. ada kegiatan apa aja ya yang akan dilakukan dalam menyambut Hari TNI nanti? Oh, Pak Azmi baru bergabung ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Azmi yang sudah bergabung bersama kami. Ini mungkin bisa diulang sekali lagi gitu ya Pak ya. Ya. Ada apa aja nih Pak? Khususnya mungkin yang melibatkan masyarakat juga gitu ya Pak ya. 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 Dalam kaitannya dengan HUT TNI, serangkaian kegiatan memang sudah kita lakukan. Iya. Yaitu ada bakti TNI dengan ada bakti sosial. Iya. Nah, kebakti TNI karya bakti di sini kita lakukan dengan membersihkan sarana-sarana ibadah, tempat-tempat sarana umum termasuk sungai. Juga kita melaksanakan bakti sosial donor darah. Sudah dilaksanakan kemarin. Ya, semua unsur masyarakat juga ikut bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga nanti kita akan ada ziarah. Ziarah, kemudian ada olahraga bersama. Silakan kalau mau bergabung dengan kami. Kita akan melaksanakan goes bareng dari Kodam, nanti finishnya di Lanut, dilanjutkan ada panggung prajurit di sana. Gue tanggal berapa tuh Pak? Nanti tanggal 7. Wow, tanggal 7 ya. Iya. Oke. Berarti kita boleh ikutan ya Pak? Boleh. Oke Pak. Ditunggu. Oke, baik Pak. Kalau gitu. Selanjutnya ada upacara nanti puncaknya di tanggal
nanti. Tanggal 5 ya Pak ya. Ya. Oke, tanggal 7 jangan lupa kita ramaikan nanti ya Ya. markasnya Lanut ya Pak ya berarti Ya. ya. Ya, silakan. Oke, kita ikutan goes ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya sebelum kita akhiri perbincangan kita. Dari Rudi Desembawa. Pak, gimana soal pendaftaran TNI ya? Apakah syarat-syarat terbaru udah berlaku belum? Oke. Ya, karena Ya. kita tahu ya, masyarakat juga tahu ya Pak ya, ada beberapa persyaratan ya yang dirubah gitu kan ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Ya, memang ada perubahan sedikit di sini di tinggi badan ya. Tinggi badan yang tadinya 163 jadi 160 untuk putra, Iya. kemudian putri 157 155 jadinya. Ya, tentunya dengan sudah ada peraturan yang baru ya berlaku. Berlaku. Oke. Nah, Berarti jadi nggak- silahkan kalau mau mendaftar, Uh-huh. penuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Demikian. Oke. Berarti Tata boleh ikutan ya Pak? Boleh. Tingginya udah 167. Boleh, bisa boleh. ya? Yang penting di sini sehat. Ya, kita Aduh, akan iya. cek kesehatannya dan perlu digarisbawahi, tidak ada bayar-membayar. Nah, jadi tidak Ya. dipungut biaya Pak ya? Tidak usah. Jadi kalau mau jadi prajurit TNI, siapkan saja dirinya, mental, fisik, Oke. kesehatan. Kalau semuanya kita cek memenuhi syarat, pasti lulus. Jadi kadang-kadang memang jadi permasalahan di sini, masyarakat ketakutan. Aha. Nanti kalau tidak bayar, tidak lulus. Itu Iya, salah, benar, keliru Pak. itu. Sedih juga ya Pak ya, kadang-kadang sampai telepon orang Ya. tua mau jual ini, mau jual Ya, itu. dan bahkan juga sering kami mendapat pengaduan ketika tidak lulus, baru datang mengadu ke kami, Ternyata- sudah bayar sekian banyak, kok Oh. tidak lulus. Iya. Lah kita balik bertanya, yang suruh bayar siapa? Iya. Kan tidak ada bayar-membayar, orang-orang itu hanya istilah kami itu menembak di atas kuda. Iya. Artinya dia tidak buat apa-apa, dia tinggal tunggu kalau lulus ya uang punya dia, kan gitu. Aha. Nah, Iya. padahal dia tidak buat apa-apa. Yang menentukan lulus kita, bukan dia. Iya, Jadi betul. saya himbau kepada seluruh masyarakat yang mau jadi TNI tidak usah khawatir, tidak usah takut, siapkan saja dirinya. Putra-putrinya siapkan, ya, tidak usah dibayar. Ya, memenuhi syarat pasti kita akan luluskan dan kita terima. Demikian. Oke, baiklah. Kapan nih Pak penerimaan? Sebentar lagi ini bulan ini sudah ada pendaftaran. Bulan ini untuk sudah ada? Tamtama. Berarti sudah berlaku syarat-syarat yang kemarin? Sudah berlaku. Sudah berlaku ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi di garis bawahi pendengar ya, tidak dipungut biaya. Paling biaya juga buat motokopi gitu Pak ya. Ya, itu buat, itu biasa. Tapi kalau misalnya biaya dijanjikan serahkan uang sekian-sekian, Ya, kamu itu tidak langsung benar. akan lulus. Jangan mau ya Pak ya. Kita harus percaya dengan kemampuan diri ya. Ya. Oke, baiklah. Mending duitnya buat kursus ya nggak sih Pak? Ya. Oke, baiklah. Nah, tanpa terasa pendengar, saya di awalnya tadi tegang banget rasanya ngobrol sama saya dikepung sama 3 matra nih pendengar ya. Belum lagi yang di belakang ya nih, timnya banyak banget ya. Nah, tapi makin kesini makin mencair, makin berasa TNI adalah kitanya ya Pak ya. Oke, sebelum kita akhiri, apa yang mau disampaikan nih Pak kepada pendengar kita terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan ya tentang perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI dengan topik TNI adalah kita. Tapi kayaknya Pak Izak penutup aja deh. Saya ke Dan Lanal dulu ya Pak ya. Mohon izin ya Pak. Silakan Pak silakan. Video. Ya, terima kasih. Kami berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rangka ulang tahun TNI TNI di Palembang, di wilayah Palembang, berpartisipasi dalam kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak Kasdam. Terus diakhiri kegiatan ini dengan tanggal 7 kita ada sepeda santai yang berangkat dari Mako Kodam. Dan akan finish di Mako Lanut Sri Mulyono. Jadi di situ nanti akan ada kegiatan juga di sana, mulai dari hiburan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Hadiahnya Pak? Hadiah itu rahasia nanti, karena kalau disampaikan sekarang nanti sudah bocor itu. Oke. Tanggal 7 ya Pak ya. Oke, ya, diajakin tuh masyarakat. Saya ke Dan Lanut nih Pak Sigit, silakan. Baik, terima kasih pendengar yang berbahagia. Kami di sini seluruhnya 3 matra TNI
Mohon doanya supaya diberikan kelancaran dalam melaksanakan persiapan dan penyiapan kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-77, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Di sini kami berharap masyarakat juga tetap selalu mendukung apa yang sudah dilaksanakan oleh TNI yang nantinya akan bermanfaat secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung. Dan kami juga berharap apapun yang menjadi permasalahan di wilayah yang tadi sudah disampaikan, mohon kiranya dapat dikomunikasikan kepada perwakilan kami di wilayah yang ada dan juga menjadikan suatu sarana untuk berkomunikasi secara intens kepada TNI karena kami adalah prajurit yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mungkin dari kami sekian. Oke. Nah terakhir nih, closing statement dari Pak Kesdam, silakan. Ya, para pendengar sekalian, dalam kaitannya dengan Hari Ulang Tahun TNI ini, kami meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, TNI adalah kita. TNI adalah milik masyarakat, TNI ada untuk masyarakat. Marilah kita bersama-sama menjaga daerah ini agar tetap aman, sehingga predikat zero konflik daerah ini tetap kita pertahankan. Apabila ada hal-hal yang mungkin masyarakat mendengar dan itu meresahkan, itu mungkin berpotensi mengganggu keamanan, tolong kami dilaporkan. Karena kami akan terus berupaya melaksanakan tugas-tugas kami secara profesional. Tetapi masyarakat kami minta untuk menjadi bagian juga dari tugas-tugas kami. Sehingga tugas kami akan sangat terbantu apabila masyarakat bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan keamanan di daerah Sumatera Selatan ini. Saya minta juga dengan ulang tahun ke-77 TNI, kami mohon doa dari masyarakat semuanya, dukungan dari masyarakat semuanya, sehingga upaya kami untuk terus meningkatkan profesionalisme TNI ini akan terus berjalan. Kami sadari kekurangan masih banyak, keterbatasan masih banyak, tetapi kami terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya untuk menjadi semakin profesional. Juga pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun RRI yang ke-77, 11 September. Terima kasih Pak. Semoga jaya terus di udara. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Izak ya. Terima kasih sudah memberikan ucapan juga kepada kita ya. Sekali lagi selamat Hari Ulang Tahun ke-77 untuk TNI. TNI adalah kita. Dan terima kasih sudah berbincang-bincang di RRI Pro 1 Palembang ya. Sudah menyapa masyarakat dan juga pendengar kita ya Pak ya di seluruh kanal ya. Baiklah, kalau begitu insya Allah nanti kita mudah-mudahan akan bisa berbincang-bincang kembali gitu ya Pak ya, dengan topik pembahasan yang berbeda pastinya. Terima kasih Brigjen TNI Izak Pangemanan, Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, dan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS, terima kasih dan Lanut, dan juga dan Lanal Palembang, Kolonel Pelaut Widyo Sasongko, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, sehat selalu. Sekali lagi selamat Hari Ulang Tahun ke-77 TNI. Jangan lupa nanti saya bawa rombongan tanggal 7 ke sana ya Pak ya untuk goes bersama. Baik, sukses selalu Pak. Mudah-mudahan memang jargon TNI adalah kita itu melekat selamanya ya. Kita pakai selamanya ya untuk di negara Indonesia tercinta ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang, yang sudah berbincang-bincang juga melalui telepon di 0711 369 977, 0821 7927 9090. Jangan kemana-mana, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi lain